Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di perkuliahan kita kali ini, mata kuliah Utilitas Dasar. Sistem tata udara pada bangunan merupakan suatu proses mendinginkan atau memanaskan udara sehingga dapat mencapai suhu dan kelembapan yang diinginkan atau dipersyaratkan, mengatur aliran udara dan kebersihannya. Saya rasa kalau di tropis seperti Indonesia ini, khususnya di kota Batam ini, kita lebih banyak mendinginkan daripada memanas ya. Kemudian penyagaran udara untuk industri, penyagaran udara ruangan karena diperlukan oleh proses atau bahan peralatan atau barang yang ada di dalamnya. Jadi sebuah industri memerlukan suhu tertentu di mana bahan yang berada di dalam proses industri tersebut memang harus dikondisikan sedemikian rupa. Penyagaran udara untuk kenyamanan, menyegarkan udara ruangan untuk memberikan kenyamanan kerja bagi orang yang melakukan kegiatan tertentu. Tujuan tata udara, merancang ruang agar diperoleh kenyamanan termal bagi penghuninya sehingga prestasi ketahanan kerja cenderung meningkat sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Kita merancang sebuah ruangan ini memang sungguh kompleks, di mana tidak hanya kenyamanan secara visual tapi juga kenyamanan secara termal. Bagaimana ruang itu tidak panas dan juga tidak terlalu dingin. Daerah nyaman termal. Daerah nyaman termal sudah diatur di dalam literatur bahwa aspek yang berpengaruh adalah rentang temperatur 24 derajat sampai 18 derajat Celcius. Kelembapannya adalah 40 sampai 60%. Aliran udara atau velocity air 0 sampai 0,20 meter per detik. Kemudian kombinasinya adalah temperatur, kelembapan, dan kecepatan angin dalam desain gedung memungkinkan tercapainya kenyamanan termal. Jadi kombinasi itu adalah sesuatu yang harus dicapai ketika kita akan mendapatkan sebuah kenyamanan termal. Sistem tata udara pada bangunan, tata udara alami dan mekanis. Tata udara alami atau ventilasi silang yang biasa kita sebut adalah cross circulation, kemudian tata udara buatan. Tata udara alami, sinar matahari dan arah angin merupakan titik tolak utama untuk menentukan bentuk dan arah denah rumah Anda. Jadi ketika kita mendesain sebuah rumah ataupun bangunan-bangunan yang lain, kita memang harus melihat bagaimana orientasi daripada matahari sehingga kita bisa mendapatkan panas pagi yang kita inginkan dan siang hari tidak begitu terik panas mataharinya. Tata udara alami atau ventilasi silang, suatu usaha pembaruan udara di dalam ruang atau gedung dengan memasukkan sejumlah udara bersih dari luar untuk menggantikan udara yang telah dipergunakan dari dalam ruang. Syarat ventilasi silang, kondisi udara luar bersih, sejuk, tidak tercemar atau polusi. Harus ada inlet outlet. Kemudian harus diperhatikan fungsi aktivitas dalam ruang. Ini merupakan syarat ketika kita memutuskan untuk memasukkan udara dari luar. Memang udara dari luar juga harus bersih, tidak polusi dan lain sebagainya. Berikut ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana cross circulation terjadi. Kita lihat udara masuk di dalam suatu ruangan, kemudian udara itu juga harus keluar melalui outlet. Jadi panas suatu ruangan itu biasa berada di atas, kemudian dingin ini dia di bawah, sehingga panas itu akan segera keluar ketika outletnya kita beri di dalam bukaan di dalam dinding tersebut. Kemudian tata udara buatan, penyegar udara atau yang biasa kita sebut AC, air conditioner, dirancang dengan menggunakan bahan atau unsur pendingin refrigerant yang mempunyai sifat mekanis yang dimasukkan dalam suatu sistem peredaran udara untuk diadakan melalui komponen-komponen utama penyegar yang telah kita buat
sedemikian rupa. Kita ketahui bersama bahwa AC sekarang sudah smart, di mana dia bisa membaca suhu tubuh, dia bisa membaca suhu ruangan, sehingga ketika ruangan tersebut panas, dia segera akan bisa mendinginkan ruangan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Syarat tata udara buatan: dapat mengatur dan menyesuaikan suhu di dalam ruangan, dapat menjaga dan mengatur kelembapan udara, melengkapi penukaran udara dengan baik, dapat mengedarkan kembali udara yang telah ada dalam ruangan yang telah diberikan pengaturan udara, dapat menyaring dan membersihkan udara. Komponen utama adalah kenaikan tekanan didapat dari dalam kompresor, menghilangkan panas di dalam kondensor, mendapatkan hawa panas di dalam evaporator, menghilangkan tekanan di dalam cantilever tube. Komponen bangunan yang mempengaruhi beban pendingin ruangan: bahan bangunan, identifikasi bahan bangunan, menentukan nilai transmitasi thermal, koefisien standar nilai transmitasi sesuai dengan sumber bahan, beban listrik, beban kalor yang dikeluarkan oleh lampu, peralatan elektronik, beban listrik 15-20%, beban penghuni, kapasitas ruangan, pola pergerakan, beban udara luar, ventilasi dan infiltrasi, beban selubung bangunan. Jadi komponen-komponen bangunan ini sangat mempengaruhi di dalam pendinginan suatu ruangan. Kita melihat bahan material yang cenderung dingin itu biasa kita kalau dinding kita menggunakan batu bata, itu cenderung dingin, batu bata tanah liat. Tapi ketika kita pakai material yang lain, apalagi pakai toncor gitu, itu akan lebih terasa. Selain itu juga yang kita ketahui bersama bahwa suatu ruangan ketika penghuninya banyak juga akan mempengaruhi dingin daripada suatu ruangan tersebut. Yang juga tidak kalah penting adalah suhu di luar. Ketika suhu di luar begitu teriknya, tidak jarang di Batam ini banyak orang komplain ketika suhu di Batam di atas 34 derajat, kemudian mereka menyampaikan beberapa di klien saya bahwa ini ruangan AC-nya tidak berfungsi bagaimana. Ternyata memang kondisi suhu di luar itu menjadi sesuatu yang signifikan di dalam mendinginkan suatu ruangan. Ini adalah metode perhitungan beban pendinginan, metode perbedaan temperatur, kemudian ada metode fungsi transfer, kemudian juga ada metode perbedaan temperatur beban pendingin. Ini sudah ada semua. Kemudian ini adalah jenis sistem tata udara buatan. Sistem tata udara langsung direct cooling, AC window, split unit paket. Kemudian sistem udara tidak langsung indirect cooling, sistem terpusat AHU chiller kondensor. Ini yang sebelahnya adalah ilustrasi gambaran daripada AC window. AC window ini sudah lama tidak kita jumpai karena selain suaranya berisik juga tidak ramah lingkungan karena konsum daripada listrik terlalu besar. Kemudian ini adalah AC split. AC split ini menjadi primadona saat ini, di mana banyak kita jumpai dan menjadi pilihan bagi kebanyakan masyarakat kita di Indonesia, karena yang pertama konsum daripada listrik yang lebih rendah, kemudian suara bising juga tidak ada, dan banyak juga dijumpai smart AC dalam AC split ini. Ini adalah gambaran daripada sistem terpusat atau AHU. Ini cooling system ini biasa digunakan untuk bangunan-bangunan tinggi. Ini jalur dan saluran udara dingin atau ducting. Berikut ini adalah rumus bagaimana kita menghitung kebutuhan AC. Bisa kita lihat bersama adalah kebutuhan BTU. BTU itu adalah koefisien di mana
kebutuhan yang kita perlukan dalam suatu ruangan. L itu adalah panjang ruang, kemudian W ini adalah lebar ruang dalam feet ya, kemudian I ini adalah nilai 10 jika berinsulasi, kemudian nilai 18 jika ruang tidak berinsulasi. H ini tinggi ruang, dan E ini nilai 16 jika dinding terpanjang menghadap utara, nilai 17 jika menghadap timur, 18 jika menghadap selatan, 20 jika menghadap barat. Ya 20 nilai paling tinggi ketika menghadap barat ya, karena panas mungkin. Kemudian kapasitas AC berdasarkan PK, AC setengah PK itu 5000 BTU per hour, AC 3/4 PK itu 7000, AC 1 PK 9000, AC 1,5 PK 12.000, AC 2 PK 18.000. Saya rasa penentuan material tadi juga berpengaruh ketika ruangan kita ini berada di dalam lingkaran kaca, itu pasti akan lebih panas dan memerlukan BTU yang lebih tinggi. Sebagai contoh perhitungan, ruang berukuran 5x5, 16 kaki, 16 kaki, tinggi ruangan 3 meter 10 kaki. Ini memerlukan 7,25 BTU, berarti kita pilih di AC 1 PK 9000, atau mau pas-pas ya yang di 7000 3/4 PK. Kalau di Batam saya pasti akan lebih memilih di atasnya, karena pada suhu tertentu Batam ini sampai 35 pernah, jadi panas di luar ini mengganggu sehingga AC ini akan cukup dingin. Baik, itu adalah yang terakhir dari saya. Kemudian kita ada tugas, coba Anda cari denah rumah tinggal, kemudian coba dihitung kebutuhan AC yang bisa mengcover ruangan yang ada di rumah tersebut. Anda cari denah, kemudian Anda tentukan, Anda insert satu ruang, kemudian kalian hitung menjadi berapa BTU yang diperlukan dengan metode, dengan rumus yang sudah saya berikan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Terima kasih.